Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Desain Termofluida. Kali ini kami akan menyampaikan hasil desain proses regasifikasi LNG dari kelompok kami. Simpelnya, proses regasifikasi itu proses mengubah fasa LNG dari yang awalnya cair menjadi gas yang dimana pada fasa gas tersebut bisa digunakan pada kegiatan sehari-hari. Bisa dilihat ini merupakan proses flow diagram ya. Bisa di next. Dan ini merupakan desain requirement dan objektif dari designing kali ini, yaitu dengan requirements fasa LNG akhir gas dalam bentuk gas dengan flow rate 52,2 kg per second, dengan objektivitas mencapai efisiensi heat exchanger sebesar 60-95%. Dan berikut adalah constraint, limitation, dan asumsi yang kami gunakan selama proses designing. Next. Dan ini merupakan given quantities untuk preliminary sizing dari kelompok kami dengan temperatur awal minus 155 derajat, temperatur akhir 10 derajat, dan lain-lain seperti di tabel. Bisa di next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan subsistem dari proses regasifikasi LNG. Dalam sistem ini ada storage and supply, boil off gas compression, pressurization, seawater intake and circulation, vaporization, dan natural gas delivery. Namun, dalam tugas ini, kami hanya akan menjelaskan seawater intake circulation, yaitu pemilihan pompa, dan vaporization, yaitu desain heat exchanger. Berikut adalah komposisi dari LNG menurut Rodek. Dapat dilihat di tabel berikut dan propertiesnya. Vaporizer yang kami pilih adalah Shell and Cube Vaporizer karena memiliki perbedaan yang tinggi dan cocok untuk beroperasi dalam tekanan tinggi. Fluida yang digunakan untuk memanaskan LNG adalah air laut karena jumlah yang besar dan memiliki kapasitas panas yang tinggi. Berikut adalah analisis termodinamika hukum pertama. Uh, dengan energy balance, kami mendapatkan heat duty sebesar 38 MW dan seawater flow rate sebesar 3.240 kg per second. Lalu ada simulasi dengan Aspen HYSYS untuk mendapatkan data termodinamika yang lengkap dan mendapatkan flowsheet. Lalu analisis hukum kedua termodinamika yaitu exergy, didapatkan exergy balance yaitu exergi masuk, keluar, dan destroyed. Lalu efisiensi exergi sebesar 59,6%. Oke, kemudian masuk ke sisi desain kami. Kami memanfaatkan software Aspen EDR untuk proses desain. Kami mengintegrasikan Aspen EDR dengan Aspen HYSYS. Jadi proses yang kami telah rancang pada Aspen HYSYS langsung bisa diimport ke Aspen EDR untuk di bagian inputnya. Kemudian kami menambahkan parameter pressure drop. Awalnya kami memasukkan nilai 150 kPa sesuai standar pressure drop dari standar yang kami dapatkan. Namun setelah perhitungan Aspen EDR, nilai maksimum yang paling masuk akal adalah 148 kPa. Jadi kami memasukkan nilai 148 kPa. Kemudian untuk nilai falling resistance, kami mengambil nilai tersebut berdasarkan standar tema mengenai falling resistance untuk seawater dan LNG. Oke, next. Setelah memasukkan input, kami mendapatkan hasil sizing. Hasil sizing ini kami dapatkan setelah beberapa kali iterasi. Awalnya kami memasukkan input geometri default dengan proses yang kami telah tentukan di HYSYS. Setelah itu, Aspen akan memberikan beberapa indikator-indikator untuk mengimprove desainnya. Misalnya awalnya constraint-nya terlalu sempit, lalu kemudian kami memperluas outer diameter dan membuat single segment baffles jadi double segment baffles. Dari iterasi-iterasi tersebut, kemudian kami mendapatkan hasil sizing final sebagai berikut. Oke, next.
Kemudian kami masuk ke sisi heat transfer analysis ke bagian conduction. Kami memilih material berupa stainless steel 316 dengan diameter luar 25,4 dan ketebalan 1,65 mm. Stainless steel 316 ini memiliki konduktivitas thermal sekitar 14 sampai 16 watt per meter Kelvin pada temperatur operasi sehingga mampu mengantarkan panas dengan baik. Kemudian karena ketebalan tub relatif kecil dibanding luas perpindahan panas total, tahanan konduksi dingin tub diperkirakan jauh lebih kecil dibanding tahanan dari konveksi fluida. Dengan demikian mekanisme konduksi bukan hambatan dominan pada heat exchanger ini. Next, untuk convection kami mendapatkan parameter tahanan konveksi dari Aspenidiar sebagai berikut, dan kami juga mendapatkan nilai Reynolds number dari Aspenidiar yang menunjukkan bahwa dari lokasi-lokasi pada heat exchanger ini semuanya berada pada merupakan aliran turbulen. Memang karakteristik yang kami butuhkan untuk perpindahan panas yang optimal. Next. Selanjutnya, pada perhitungan radiasi, kami menggunakan software ANSYS, dan pertama dilakukan modeling terlebih dahulu berdasarkan data-data yang dihasilkan oleh Aspen EDR. Bisa dilihat ini merupakan model yang kami buat. Di sini kami menggunakan simplifikasi pada modelnya, dikarenakan kompleksitas data dari Aspen EDR itu terlalu kompleks bagi device kami dan juga kami. Di sini kami melakukan meshing pada model tersebut dengan elemen size 50 mm dan number of nodes sekitar 170.000 dan number of elemennya sekitar 480.000. Bisa di next. Nah, di sini bisa dilihat setelah modeling dan meshing, kami melakukan setup pada ANSYS Fluent, dan konfigurasi setup kami ada di tabel di sebelah kiri, tentunya dengan time pilihannya itu transient. Dan di kanan merupakan residual grafik setelah melakukan simulasi. Bisa di next. Nah, ini merupakan distribusi temperatur hasil simulasi. Di sini bisa dilihat bahwa kenaikan temperatur LNG itu dari minus 155 derajat sampai minus 88,7 derajat. Sementara itu temperatur air laut mengalami penurunan 20 derajat dan menjadi 19 derajat. Di sini kami tidak bisa mencapai LNG pada kondisi gas dikarenakan simplifikasi yang telah kami buat. Dan simplifikasi tersebut mengurangi surface area pada sel tube tersebut dan itu menurunkan efektivitasnya. Dan pada tabel di kanan itu bisa dilihat merupakan heat transfer pada radiasi yang dimana shell wall itu menghasilkan sekitar 3.000-an watt dan pada bagian tube wall itu sekitar 400-an watt. Bisa di next. Nah, di sini juga kami mengkomparisikan model kami dengan kasus yang ada di buku Incopera. Bisa dilihat kasusnya ada di sebelah kiri. Hasilnya tentunya seperti sebelumnya bahwa model kami tidak mampu mengubah temperatur gas dari 400 derajat ke 205 derajat sesuai soal. Kami hanya mampu sampai 267 derajat. Di sini karena jumlah tube juga cuma satu yang model kami dan surface area-nya juga lebih kecil. Bisa di next. Ya, berikut merupakan bagian flow analysis dari desain kami. Kami melakukan flow analysis itu fungsinya untuk mendapatkan pressure drop, efisiensi perpindahan panas, dan resiko erosi dari heat exchanger akibat fluidnya. Nah, pada ini merupakan data yang kami dapat dari Aspenidiar. Pertama, itu Aspenidiar itu membagi tipe-tipe aliran di dalam heat exchanger sebagai cross flow, window flow, leakage flow, dan bundle bypass dan pass lane. Berikut dia ditunjukkan tabel komposisi dari tiap-tiap flow yang ada di heat exchanger. Di sebelah kanan juga dapat dilihat komposisi alirannya di dalam heat exchanger.
Kemudian di Aspen EDR juga mendapatkan data raw V-square yang merupakan yang digunakan untuk analisis erosi pada heat exchanger. Oke, next. Setelah itu kami juga mendapatkan overall performance dari heat exchanger kami. Data tersebut ditampilkan pada tabel pada slide. Oke, next. Baik, selanjutnya ada sistem pompa regasifikasi pada sistem regasifikasi LNG ini. Jadi ada dua pompa yang akan kami bahas. Ada pompa high pressure untuk LNG dan pompa air laut. Next. Nah, untuk pompa LNG ini berikut adalah kondisi proses dan sifat fluida yang perlu kami analisis terlebih dahulu sebelum mendesain sebagai basis desain untuk pompa LNG ini. Next. Nah, kemudian untuk tipenya kami memilih farm karena dan memiliki resiko kavitasi yang rendah. Next. Nah, kemudian ini ada analisis hidrolikanya. Kami mendapatkan head total sekitar 1.428 meter kolom LNG. Kemudian langsung next saja. Dan ini ada analisis NPSH dan verifikasinya bersama dengan daya yang menghasilkan nilai bahwa membutuhkan pompa tersebut 1.500 kW. Next. Nah, ini adalah produk yang kami pilih, yaitu dari produk Nikkei Sole Manufacturer yang untuk seri VS6-nya atau CENIG-nya dengan kapasitas bisa mencapai 50 meter kubik per second. Sangat mencukupi. Next. Nah, kemudian ini ada basis desain untuk pompa seawater atau pompa air laut. Bisa dilihat dari sini. Yang paling perlu dicermati adalah laju alir masanya sangat tinggi, sekitar 3.000 kilogram. Next. Kemudian ini ada desain pompa yang kami pilih, yaitu single stage double suction split case centrifugal pump. Next. Nah, ini ada analisis hidrolikanya. Kami mendapat head total 69,7 meter kolom air laut. Next. Kemudian ada analisis NPSH-nya dengan verifikasi margin. Marginnya terpenuhi sampai 5,25 meter kelebihannya. Kemudian ada daya hidroliknya membutuhkan 3.500 kW. Next. Nah, kemudian ini ada produk yang kami pilih, yaitu dari manufakturor Flowserve DVS atau VSD Double Suction Split Case Pump, yang memiliki efisiensi tinggi sampai 82%. Next. Baik, itu kesimpulan dari presentasi kami. Kami mendapatkan bahwa konfigurasi tema BEM dengan 8 shell, dan bisa dilihat di sini lagi ada performa heat exchanger-nya dan pemilihan pompa-pompa yang kami pilih berdasarkan sistem ini. Next. Sekian, terima kasih dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa.